Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti tujuan daripada Komsel ini untuk menjadi perpanjangan tangan daripada pesan gembala yang disampaikan, supaya Komsel boleh menjadi media untuk bertumbuhnya jemaat di wilayah masing-masing. Kiranya semua boleh mengikuti apa yang menjadi panduan ini sehingga boleh sejalan, benang merah yang satu, kemudian boleh mencapai tujuan yang diharapkan. Tuhan Yesus memberkati dalam panduan ini. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengharapkan kepada penilik wilayah dan juga kepada para PKS, setiap ada panduan tolong harus diikuti dengan benar, dengan baik, tidak terlalu bias, tidak terlalu melebar kemana-mana, supaya tujuan daripada materi Komsel disampaikan dengan baik. Ikuti yang sudah diarahkan melalui panduan ini, dan juga ikutin arahan dari gembala melalui video. Jangan dianggap remeh, jangan menganggap bahwa saya sudah bisa tentang materi ini sehingga mengembangkannya dengan cara sendiri, sehingga nanti setiap Komsel akan menjadi beda-beda. Begitu ya. Baik. Nah, saya dalam minggu ke-5 ini tidak memberikan dari awal sampai pujian. Saya berharap ikuti ngeflow saja, tetapi salam shalom, kemudian doa pembukaan, pujian penyembahan, sampaikanlah atau pimpinlah sesuai dengan Komsel masing-masing, keadaannya seperti apa, memungkinkan untuk puji-pujian, tepuk tangan atau tidak. Nah, itu harus menjadi kesepakatan bersama di wilayah masing-masing ya. Nah, kita akan masuk kepada panduan untuk materi Komsel minggu ini tentang kesetiaan. Nah, saya berharap juga untuk membuat kaya wawasan ini. Selain panduan ini diputar, bahan Komsel juga diteliti. Jangan menganggap remeh. Sekali lagi, gak usah bacalah, nanti sajalah waktu di TKP. Tidak, persiapan yang baik akan menunjukkan hasil yang baik. Kemudian perlu juga untuk arahan lebih luas itu kan dalam khotbah gembala, tolong disimak kembali supaya intisari daripada khotbah gembala itu bisa terserap dulu baru disampaikan kepada jemaat, tentunya lebih hidup ya. Itu tolong dicermati ini. Nah, kita akan memulai dengan sebuah judul kesetiaan. Sebagai pendahuluan adalah kita boleh tanyakan kepada jemaat Komsel yang ada, apakah kesetiaan sejati itu bersyarat atau tidak? Kenapa pertanyaan ini ada? Karena mungkin ada yang berpengertian kalau kelompok ini enak, saya akan setia. Kalau kamu baik, maka akan saya setia. Kalau kamu sesuai dengan yang saya inginkan, maka saya akan setia. Nah, untuk bisa menjelaskan itu, bacalah dalam 2 Timotius 2 ayat 11-13, yang di situ berkata tentang jika kita tidak setia, Dia, Yesus, tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, di sini sebagai pendahuluan saja bahwa Yesus tidak jika seseorang setia baru saya setia, tidak. Tetapi Yesus memberikan prinsip kepada kita bahwa kesetiaan itu harus tetap dilakukan meskipun keadaan seperti apa, meskipun di wilayah keadaan seperti apa, meskipun ada anggota-anggota di wilayah itu yang memang kita tidak suka dan tidak membuat kita tidak setia. Itu ya. Jadi tekankan hal ini. Langsung menuju kepada pembacaan. Silahkan saja cara membacakannya, apakah dibacakan oleh pemimpin atau dibuat satu persatu untuk membaca dari Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Nah, kemudian nanti untuk pertanyaan sharing adalah kita akan masuk kepada pengurus rumah yang setia. Untuk pertanyaannya adalah mengapa seseorang bisa tidak setia menjalankan tugas pelayanannya. Nanti diarahkan kepada anggota. Nah, kalau mereka itu setia karena apa? Kemudian kalau mereka kadang tidak setia, alasannya apa? Begitu ya. Jadi di 1-2 nomor ini kita ajukan itu.
Maaf, saya agak batuk. Kemudian yang ketiga, apakah alasan-alasan tersebut sesuai prinsip kesetiaan sejati Yesus dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Nah, kita tekankan di sini kepada seluruh anggota Komsel bahwa kesetiaan itu harus kita mencontoh, meneladani guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kesetiaan berkomsel, kesetiaan dalam melayani itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, berarti kalau masih tergantung itu kita belum dewasa. Kita akan menuju kepada kedewasaan. Jadi itu ya, sampaikan itu bahwa kesetiaan kita tidak boleh karena mood, karena saya sedang suka atau tidak suka. Karena sekali lagi, cinta kita kepada Tuhan adalah pengorbanan yang tidak melihat keadaan baik, baru kita setia, tidak baik kita tidak setia, tidak seperti itu. Ya, kemudian menjadi pengurus rumah yang bijaksana. Pertanyaannya, bijaksana juga berarti bisa dipercaya, bisa menjaga imannya dan sikap berhati-hati. Ya, kita terangkan sedikit itu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa dipercaya? Ya, nah kita akan lemparkan kepada anggota. Kira-kira kalau Anda menganggap orang itu bisa dipercaya, tandanya, ciri-cirinya seperti apa? Nah, ketika mereka bisa mengungkapkan itu, puji Tuhan. Kalau tidak, pemimpin akan memberikan ulasan yang baik bahwa orang yang bisa dipercaya itu misalnya janji tepat waktu, omongannya bisa dipegang. Ketika dia bilang bahwa ini cerita hanya kita berdua, yang mereka bisa pegang bahwa betul nggak ada orang yang tahu tentang cerita ini. Itu adalah integritas. Jadi termasuk hal seperti ini yang membuat kita tahu bahwa orang-orang seperti ini yang bisa dipercaya itu akan menjadi pengurus rumah yang bijaksana. Jadi kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang bijaksana, yang bisa dipercaya oleh jemaat. Ketika mengadu kepada kita tentang kesulitan hidup, tidak juga kita serta-merta untuk menyebarkannya ke orang lain sehingga membuat bisa jadi fitnah seperti itu. Bagaimana cara menjaga iman? Nah, ada beberapa anggota tentunya memiliki pengalaman bagaimana mereka mempertahankan iman, cara menjaga iman di tengah-tengah pergaulan yang tidak bisa kita hindari, sehingga terpaksa harus mengikuti lingkungan yang ada. Tetapi cara menjaga imannya seperti apa? Kalau orang bisa menjaga imannya di tengah-tengah keragaman itu, berarti dia bisa dikategorikan menjadi pengurus rumah yang bijaksana. Bagaimana sikap hati-hati itu? Nah, sikap hati-hati tentunya hati-hati dalam berpikir, karena pikiran itulah tempat iblis masuk. Ya, tegaskan kepada anggota bahwa pikiran itulah yang membuat iblis masuk. Dari pikiranlah nanti muncullah sebuah statement atau perkataan. Jadi perkataan yang sembrono kadang-kadang berasal dari pikiran yang tidak baik. Nah, kadang-kadang kita dapat informasi yang kurang benar bisa memicu kita untuk berkomentar, memberikan status, menuliskan status yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita harus betul-betul bisa menjaga pikiran kita supaya perkataan kita menjadi berhati-hati. Nah, perkataan nanti akan diteruskan dengan action, namanya perbuatan. Nah, perbuatan inilah yang harus kita jaga. Jadi pikiran, kemudian perkataan kita, dan juga perbuatan kita, perilaku kita antar hubungan langsung direct ataupun dalam membaca kemudian kasih komen atau kasih tanggapan di medsos itu hati-hati sekali, karena itu akan bisa merusak hubungan yang sudah baik. Nah, kita masuk kepada konsep menjadi kepala. Usaha apa untuk bisa menjadi kepala yang dimaksud dalam Lukas 12 ayat 42? Nah, ini silakan untuk disampaikan kepada pertanyaan kepada anggota. Jadi untuk menjadi kepala yang dimaksud itu seperti apa? Boleh mereka baca di dalam ayat 42 itu. Nah, setelah itu baru apapun mereka jangan disalahkan ya. Jadi apapun jawaban daripada anggota jangan pernah disalahkan. Oh iya, baik. Ada yang lain tidak untuk mengkomentari ini? Ketika nggak ada, langsung kita sebagai pemimpin yang menjawabnya.
Jawaban kita adalah bahwa apa yang dilakukan hamba yang setia, jawabannya adalah usaha apa untuk bisa menjadi kepala yang dimaksud dalam Lukas 12:42 adalah harus menjadi pengurus yang setia dan bijaksana. Kita bisa ulas sedikit tentang kesetiaan tanpa ada syarat atau prasyarat. Kemudian hidup bijaksana, bisa dipercaya, menjaga iman, dan juga berhati-hati. Itu baru orang bisa menjadi kepala di dalam rumah Tuhan yang dimaksudkan. Kemudian masuk kepada hamba yang setia. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan hamba yang setia ketika ada tuannya dan ketika tuannya tidak ada dalam melakukan tugasnya? Nanti para anggota silakan untuk bisa memberikan tanggapannya mengenai apa yang dilakukan hamba yang setia ketika ada tuannya atau tidak, ketika diawasi atau tidak diawasi, ya. Nah, berbagai mungkin macam yang dijawab. Akhirnya kita masuk kepada kesimpulan bahwa jawaban yang tepat adalah tetap melakukan tugas meskipun sedang diawasi atau tidak. Mari kita menjadi orang-orang yang bermentalkan tetap melakukan segala sesuatu yang terbaik meskipun sedang tidak diawasi. Nah, kalau orang lain pemimpin tidak mengawasi, Tuhan yang Maha Kuasa yang melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Apa ciri-ciri hamba yang jahat? Nanti bisa suruh dari anggota untuk bisa memberikan tanggapannya lagi. Kemudian nanti pada akhirnya kita akan menjawab bahwa hamba yang jahat itu ciri-cirinya, misalnya yang pertama adalah kerja hanya ketika ada tuannya. Yang kedua, pengganggu tim kerja. Kadang-kadang orang-orang yang jahat itu ada di sekeliling kita atau satu tim kerja kita, tetapi seperti gambaran saya sampaikan dalam gambaran tim kerja itu, dia ada di dalam tetapi gangguin terus. Itu adalah hamba yang jahat. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita di dalam, kita harus menjadi orang-orang yang memang tim kerja kita, bukanlah orang-orang yang memberontak atau bertindak sebagai oposisi, gitu ya. Kemudian sangat duniawi. Jadi apa-apa dihitung dengan secara sekuler, dan kemudian tidak agak lupa bahwa ini adalah sebuah tim kerajaan Allah yang tidak boleh sangat duniawi. Begitu ya. Jadi sangat duniawi itu dia melihat bagaimana yang lain, kemudian bagaimana sikapnya dia menjadi tidak baik. Dia melihat pemimpin yang seperti ini menurut dia tidak baik atau kurang, dia akhirnya memberontak. Itu sangat sekuler. Karena kita adalah saling membangun. Jadi ketika ada pemimpin yang lemah atau ada ketua yang lemah atau ada anggota lain yang lemah, kitalah yang menguatkan. Bukan berarti kita menjadi lemah atau kita malah melemahkan mereka. Tetapi kita yang kuat harus memberikan kekuatan kepada yang lemah. Kemudian hamba yang jahat pasti tidak setia. Tidak setia itu tidak selalu dalam kehadiran. Memang salah satunya adalah kehadiran adalah setia atau tanda setia. Tetapi ada orang juga yang tidak setia untuk menjalankan misi bersama-sama. Dia tetap ada di dalam, tetapi dia tidak setia pegang bahwa perjalanan kita itu harus sama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan, membangun kerajaan Allah. Dia tidak setia dalam prinsip, dia tidak setia untuk bisa berkata benar terhadap wilayah atau kelompok, dan dia tidak setia untuk memiliki hati yang baik. Jadi hamba yang jahat itu tidak setia termasuk dalam hal-hal seperti itu. Kemudian, apa akibat melanggar kesalahan yang sudah diketahui? Nah, nanti para anggota bisa memberikan gambaran jikalau melanggar kesalahan yang sudah diketahui, ya. Dan kemudian jawaban kita adalah akan mengalami banyak pukulan, ya. Jadi hal-hal seperti itu tolong nanti sampaikan sesuai dengan yang sudah ketahui. Untuk menambahi pengetahuan ini, seperti saya bilang tadi, bahwa kita memang harus mengikuti arahan yang saya sampaikan dalam video ini, dan kemudian
Untuk materi ini silakan saja untuk kalau sempat untuk bisa difotokopi. Tetapi saya tidak selalu berharap seperti itu, karena sebaiknya jawaban yang ada di dalam teks ini jangan diketahui oleh anggota dulu, begitu loh. Nah, kalau mau lebih bijak, ini di print ulang atau dikasih stabilo supaya jawaban itu tidak ada bersama mereka. Atau saudara ketik ulang saja, yang jawaban itu nggak dikasih, tetapi diketik secara WA saja, kemudian di-share kepada anggota wilayah ya. Jadi yang tanpa ada jawabannya itu. Nah, saya pikir itu saja saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tipsnya adalah bagaimana itu materi tidak menyebar kemana-mana. Kita adalah pemimpin, kita mengikuti panduannya. Saya percaya kalau tidak mengikuti panduan akan kemana-mana, dan kemudian waktu juga banyak boros karena hal-hal yang tidak masuk kepada konteks ini. Sekali lagi, tolong ini dibaca ulang, kemudian untuk video ini terus dilihat. Masih ada waktu 1 hari ini, 2 hari ini. Kemudian khotbah gembala juga tolong disimak. Saya pengen supaya penyampai siapapun dalam sharing ini hidup begitu, tidak cuma asal memberikan materi dan sudah. Dan yang terakhir adalah berhati-hati, para penyampai materi jangan merasa bahwa kita adalah penjawab satu-satunya, yang kita menganggap pandai dan yang lain itu masih bodoh-bodoh. Tidak seperti itu. Namanya sharing sama-sama. Nah, tentunya jawaban ini juga sesuai dengan amanat daripada khotbah gembala, jadi tidak salah kalau mengikuti konteks ini. Ya, itu saja saya sampaikan. Sebelum kita berdoa, selamat melayani, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saling mendoakan, doakan kami gembala supaya sehat dan batuk ini boleh berlalu, nah ya, supaya tidak mengganggu banyak hal aktivitas. Oke, kita akan berdoa. Tuhan memberkati Komsel minggu ini di dalam kuasa hikmat Tuhan. Tuhan menyertai, membuat Komsel di minggu ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan panduan, sesuai dengan arahan gembala, sehingga dari berbagai Komsel yang mengadakan tidak akan melenceng ke sana kemari, tetapi satu arah untuk membuat khotbah gembala boleh disampaikan secara baik sampai kepada bentuk sharing di wilayah masing-masing. Tuhan berkati para pemilik wilayah dan PKS dan para pemimpin dan juga yang melayani pada minggu ini, diberkati oleh kuasa Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, selamat melayani. Salam sehat.